dari partai politik pada waktu itu. Itu tahun berapa Pak kalau boleh? Pemilu sebelumnya ya. 2019. Iya, itu di Hotel Corona. Beralih ke acaranya Pak, tadi bisa informasikan kembali Pak untuk tujuan deklarasi tadi Pak. Iya. Pernyataan sikap tadi Pak bisa informasikan kembali Pak. Jadi saya resume ya, pernyataan sikap kita akan seperti yang sudah beredar di luar. Tapi sepertinya lembaga hukum, pihak-pihak yang berwenang tidak memperhatikan atau tidak memfollow up. Pertama adalah ketika Jokowi memanipulasi, memasukkan unsur klausul palsu di dalam siapa itu kriteria capres kan. Sebelumnya kan 40%, 40 tahun ya. Tiba-tiba ditambah dan siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kedua, itu sendiri dianggap sebuah kecurangan. Oleh karena itu ada MK ada MK. Jimli di situ yang maju, ya kan? Jimli Asyidiki. Nah, kenapa orang yang berbuat curang dibebaskan ya? Dihukum, tapi produknya tetap digunakan. Itu persoalan. Kita akan persoalkan. Karena itu dokter-dokter hukum juga bilang ya. Ini nggak boleh. Suatu produk hukum yang dihasilkan orang-orang bermasalah, tetap jelas itu ya. tidak melanggar hukum. Nah, itu tetap dijalankan. Oke, udah dijalankan. Saat ini ada kecurangan-kecurangan lain ya. Prabowo tiba-tiba menerima Gibran yang jelas cacat hukum. Padahal pada waktu itu Prabowo bisa menolak kalau dia calon presiden yang benar. Karena Erick Thohir ya pada waktu itu udah ngantri. Udah bikin esek-esekan. Nah, kenapa kayak begini? Ini adalah manipulasi dari calon presiden ya, Prabowo Subianto. Udah gitu masuk ke sini, Jokowi mengatakan presiden boleh berpihak. Itu akan kita protes nanti. Ya, Jokowi ini karena klausulnya boleh bukan pejabat boleh berpihak, tapi ada syarat di bawahnya. Kalau hal itu ada 3 ayat. Tidak ya, tidak berimbang maka tidak boleh, gitu loh. Dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tapi sekarang bansos saja coba pakai cap 02 kan, beras-berasnya itu kan sampai Juni itu. Terus apa yang mau dirapel, BLT dirapel berarti sampai menjelang pemilu. Ini semua kecurangan-kecurangan ini, makanya bagus juga bisa meledak, udah diramalkan kan setelah pemilu nanti. Tadi ada nyinggung-nyinggung 98 sekarang ya, tapi itu meledak. Saya nggak tahu seperti apa bentuknya. Pelanggaran-pelanggaran ini akan direspon oleh gerakan masyarakat ya. Itu kayak apa kita nggak tahu. Tapi kita udah ramalkan. Kalau ribut-ribut jangan salahkan kami, karena yang mau ribut itu adalah kecurangan-kecurangan itu. Yang kita ributkan ini internal ya, proses KPU. Yang eksternal udah kelihatan kan, Taiwan udah menusuk ya kan, melakukan pencoblosan. Malaysia melakukan pencoblosan sebagian. Kemudian kalau nggak salah udah ditemukan gudang ya, di mana saya nggak tahu apakah udah dicoblos atau belum di Jawa Timur, yang itu diindikasikan untuk menggantikan daerah-daerah yang kalah akan disodorkan. Jadi kira-kira itu yang saya lihat. Oke, Pak, berarti kalau 02 menang nih, kira-kira Gema juga akan... Nah ya udah jelas lah, kita Pak Harto aja kita lawan. Ini kan Prabowo cuma kita lawan. Penculik aja, kita lawan. Ya. Persiapan perlawanannya seperti apa Pak? Kita udah, Anda lihat lah, jaringan udah kita bangun. Kita main di jaringan. Saya katakan kita ini jelek-jelek adalah spesialis menjatuhkan presiden otoriter. Ya kan? Soeharto, ya kan? Kemudian siapa? Setelah itu SBY. Kita mencalonkan Jokowi itu pun salah. Kita jatuhkan lagi gitu loh. Jadi kira-kira itulah, kita nggak akan mundur
Walaupun apa yang terjadi tadi dari Bandung udah dikatakan Sudah siap. ini Sudah terakhir. diwakafkan. Sudah diwakafkan. Artinya mengambil jalur MK Pak, gugat ke MK. MK itu kan kita gugat. MK itu masalah perundang-undangan. Silakan undang-undangnya. Undang-undang. Tapi hak warga negara untuk memprotes ketika negara melakukan kecurangan atau bertindak despotis itu dijamin oleh seluruh semangat konstitusi di seluruh dunia. Kasarannya ya sekarang ini ya 15% negara di dunia dalam konstitusinya membolehkan orang untuk memberontak pada negaranya kalau negaranya berkhianat ya terhadap negara. Ini bukan berkhianat lagi. Kemarin ngomong katanya suruh netral, sekarang boleh berpihak. Nah kan lihat videonya di medsos. Tanggal berapa bunyi, tanggal berapa dia Artinya siap pemberontakan ya Pak? Nah, ya pemberontakan boleh lah. Tapi untuk tujuan baik ya kan. Kira-kira ada tanggal pergerakannya Pak? Kira-kira? Ya kita kan Kita lihat dulu. 1-2 dulu kita lihat. Tanggal 1 besok gimana? Kemudian hasil pemilunya seperti apa kita lihat. Kita Sejauh mana? sebenarnya turun sendiri ya, turun ke jalan ya. Udah banyak yang meninggal juga ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan lah ya oleh Allah. Saya pikir udah cukup ya. Itu dulu ya. Sehat ya, Gema ya. Ya, siap. 7778. Saya Insinyur S. Indro Cahyono. Indro Cahyono jangan lama. Ya.